Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Tunggu tanggal 14. Kalau yang di DNA Pro, tadi sudah kita tanyakan memang belum ada update. Sekarang teman-teman penyidik sedang melakukan tracing aset maupun pendalaman terhadap beberapa proses tetap berlanjut ya. Bantah atau mengakui itu adalah hak dari tersangka, tapi proses penyidikan bukan berdasarkan pengakuan dari si tersangka, tapi berdasarkan dari pembuktian dari hasil proses hukum, menegakkan hukum ya. Yang lain? Pak, ketiga tersangka ini keberadaannya masih di Indonesia atau bagaimana Pak? tiga ini kan? Iya. Tiga ini kan sudah di Malaysia. Yang Vanessa udah ya? Yang Vanessa sudah. NK, VK dengan Itu kembali bang, akan dilakukan pemeriksaan. iya. Dicekal Pak, itu kan berarti belum Iya. ditahan. Jadi maksudnya begini, yang bersangkutan Tunggu biar Pak Kabak Menum pakai. jadi gini, ketiga orang itu, ya, tiga orang tersangka, NK, VK, dan RP, setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, yang akan nanti dilakukan lagi untuk pemeriksaan kembali, itu dilakukan dalam minggu ini untuk menetapkan apakah yang bersangkutan. Tadi kan disampaikan bahwa ini mengelakkan. Kalau disampaikan tadi Pak Karo sudah jelas, dan saya menambahkan bahwa keterangan daripada saksi-saksi lain dan barang bukti maupun alur dari bukti dari PPATK itu kan sudah jelas aliran dana itu kan ke situ. Kalau dia mau mengelak, ya itu kan versinya tersangka ya. Tapi kalau penyidik jelas mengikuti apa yang sudah ditemukan dengan beberapa bukti yang sudah menetapkan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka. Tapi berarti belum ditahan kan Pak? Belum. Belum kan? Belum. Keberadaannya tapi udah dipastikan Sudah. di Indonesia Pak? Sudah, tinggal nunggu. Kan Dicekal. dicekal. Berarti kan yang bersangkutan sudah dalam pengawasan penyidik. Apalagi ini udah jelas orang tuanya, kemudian anaknya, dan satu lagi pacarnya ya. Nah, itu kan jelas. Jelas ya. Tanggal 14, jadi kita tunggu Tanggal 14. Kalau yang di DNA Pro, tadi sudah kita tanyakan memang belum ada update. Sekarang teman-teman penyidik sedang melakukan tracing aset maupun pendalaman terhadap beberapa saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Terkait ada beberapa pertanyaan mungkin ke Pak Karo maupun ke saya dengan Pak Kadif terkait apakah ada publik figur, ini masih didalami. Apakah publik figur yang disebut-sebut dalam pertanyaan teman-teman wartawan atau di media yang sudah ada, itu masih masih dilakukan pemeriksaan, pendalaman, apakah ada kaitannya dengan bukti-bukti yang sekarang dilakukan proses penyidikan oleh penyidik Barreskrim. Kalau 6 orang itu untuk saat ini masih dalam penyidikan ya Pak? Yang mana? 6 orang tersangka lainnya masih DPO, keberadaannya di Indonesia. Kalau DPO-nya, informasi yang terakhir ini kita sedang penyidik sedang berkoordinasi dengan Ugiter. Kalau dibilang dengan Ugiter berarti sudah tahu kan arahnya yang bersangkutan, dugaannya ada yang sudah ke luar negeri, tapi masih di dalamnya penyidik. Kalau Ika udah P21 belum Pak? Baru kemarin ini. Pak, minggu ini jadi nggak ada beberapa artis yang dipanggil untuk kasus yang DNA Pro itu? Tadi udah saya sampaikan, nanti ini lagi di dalamnya oleh penyidik apakah ada kaitannya dengan hasil pemeriksaan yang sebelumnya nanti akan disampaikan oleh penyidik. Pak, terkait endorse para artis itu gimana Pak? Akan ada apa ya? Ya kalau dia ternyata ada kaitan bukti menerima aliran dana ataupun kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara
yang ini DNA Pro, ya, itu pasti akan dilakukan pemanggilan, pasti. Tapi sekarang lagi dicoba didalami keterkaitannya. Pak, terkait demo hari ini Pak, total udah ada berapa orang Pak yang ditahan terkait dengan pembawaan saja? Tahan atau ditahannya itu kapan, itu nanti akan disampaikan lebih dulu. Enggak, kenapa berbeda pemahaman ini, pemahaman awam saya ini. Nah, biasanya kan tersangka langsung ditahan, ini kenapa mereka tersangka tapi tidak ditahan dan tidak dilakukan ini? Yang jelas pasti dia akan dilakukan penahanan. Nah sekarang ini tadi disampaikan dari penyidik bahwa kemarin kan sudah pada dapat info semua kan, bahwa yang bersangkutan itu dinyatakan sebagai tersangka. Nah, hari ini kita sampaikan bahwa memang yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan cekal, berarti mereka tidak bisa kemana-mana. Nanti kan penyidik akan menyampaikan lagi. Berarti posisi ketiga tersangka udah terpantau ya Pak? Di mana? Iya, udah terpantau di mana? Aman, Ada. nggak akan kabur ya Pak? Apa? Ya, Tadi terkait barang bukti yang disampaikan Pak Ramadan cuma adiknya saja yang ada disita, yaitu rumah, terus ada ini dan pemblokiran rekening. Sedangkan PK dan bapaknya cuma pemblokiran rekening. Untuk barang bukti dari bapak yang disita ada nggak Pak? Bapak dan pacarnya. Ini kan Jadi cuma yang disampaikan diblokir aja rekeningnya, ya, tidak ada kan si barang PK, bukti yang disita. NK, ini kan ada rumah, kan sudah disita NK sebelumnya. iya, tapi PK sama Sudah. PI ada barang bukti yang disita nggak Pak? PK dan Tanah. PI. Tadi nggak disampaikan. Ada tanah, masih sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama PK. Itu disita, Pak? Disita. Sudah disita. Pak, ada pembahasan terkait utang IKA terhadap ayah VK. Utang Ya. belum ada update. Nanti saya tanyakan ke Pak, terkait P21-nya IKA? belum, baru kemarin dikirim, masih dicek sama teman-teman di kejaksaan. Mudah-mudahan P21. Pak, itu yang nyamarin dananya udah ketahuan apa sebelum sih Pak? Nyamarin dananya ke kripto atau kemana sih? masih didalami. Gitu. Pak, benar Kapten Vincent akan dipanggil juga Pak? Hah? Kapten gitu. Ya jelas pasti akan dipanggil. Kemarin Kapten Vincent jadi saksi apa di kasus Binomo? Hah? Kapten Vincent? Ya, di situ Binomo kan sudah ini kan daftar nama-nama yang dijadikan tersangka sama yang lain kan ada. Kapan dipanggil? Hah? Kapan lagi dipanggil? Dipanggilnya nanti setelah dapat update saya sampaikan. Tapi kemarin Kapten Vincent saksi kan Pak? Tapi kemarin Kapten Vincent menjadi Iya, saksi kan? baru saksi dulu. Oh, baru saksi ya? Baru saksi. Oke. Oke Pak. Sip. Itu mereka juga diduga menyembunyikan alat bukti atau uang yang identitas juga nggak? Masih belum. Tadi kan perannya udah saya jelaskan satu-satu, ya kan? Itu aja, ya. Tadi masing-masing ya 3 dan peran-perannya sudah saya sampaikan tadi. Nanti tanya sama temannya ya Rahel. Baik, terima kasih. Pak, terakhir Pak, izin kan ada mantan IKA yang sebelumnya Dulu Kak. yang mana nih? Yang ini apa ini? Kalau ketiganya nggak datang gimana Pak nanti pas pemeriksaannya sebagai TSK Pak? Kan tadi udah dinyatakan tersangka, ya. Kalau tidak datang ya dijemput nanti sama penyidik ya. Jelas ya. Pak, ada mantan IKA lagi yang sebelum FK, PK akan dipanggil juga mungkin. Belum dapat info ya tentang itu. Nanti kalau ada kita sampaikan. Cukup ya. Oke, Pak, makasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Yang merupakan kasus dengan platform Binomo. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyidik telah menetapkan 7 tersangka pada kasus Binomo. 4 orang telah dilakukan pemeriksaan dan penahanan, sedangkan 3 orang tersangka lainnya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Kamis nanti tanggal 14 April 2022, yaitu yang pertama 1 saudara NK telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 4 April 2022. Dari pemeriksaan tersebut diketahui peran NK sebagai yang menandatangani dokumen pembelian rumah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang dibeli oleh tersangka IK.
menerima aliran dana dari IKA sebanyak 9,4 miliar rupiah. Dana tersebut atas permintaan dari saudara Ika yang membuka akun di Exchanger Indodex, di mana akun tersebut dioperasionalkan oleh saudara Ika. Dari tersangka NK, penyidik menyita 1 unit rumah atas nama NK, memblokir akun Exchanger Indodex, serta memblokir rekening NK. Kemudian yang kedua, saudara FK telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 8 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 5 April 2022. Saudara FK berperan menerima aliran dana dari saudara Ika sebesar 1,1 miliar rupiah, menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama FK senilai 7,8 miliar rupiah. Selanjutnya penyidik juga memblokir rekening milik saudara FK. Kemudian yang ketiga adalah saudara RP. Telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 6 April tahun 2022. RP diketahui menerima aliran dana dari saudara Ika sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian membantu tersangka Ika menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk membeli 10 buah jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Kemudian penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap rekening milik saudara RP. Kemudian demi kepentingan penyidikan, ketiga tersangka diajukan cekal ke Ditjen Imigrasi. Pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka yaitu Pasal 5 atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian yang berikut update terkait dengan penangkapan 5 tersangka terorisme jaringan NII yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu.